Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Beatrix Dilita Pandiangan, Devi Siti Nurfadilah, Dini Nurul Utami, Rahmawati, Rizky Aruni Triana, Salsyabila Rahmanini Putri, Siva Justina Febrianti, dan Siva Ismayatul Rahmah akan mempresentasikan materi berjudul Tipe Kemasan Sediaan Solid. Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa pengemas dan kemasan adalah dua istilah yang berbeda dalam industri farmasi. Pengemas adalah semua bagian dari bahan kemasan yang meliputi wadah, tutup, dan selubung sebelah. Sedangkan kemasan adalah pembungkus atau wadah sediaan farmasi yang berfungsi untuk menjamin stabilitas obat. Ada dua jenis kemasan utama dalam industri farmasi, yaitu kemasan primer dan kemasan sekunder. Kemasan primer adalah bahan kemas yang langsung berkontak dengan bahan yang dikemas. Jadi, penting bagi bahan kemasan primer untuk inert atau tidak bereaksi dengan obat. Sementara itu, kemasan sekunder adalah pembungkus lanjutan setelah kemasan primer. Ini bisa berupa kotak, dus, atau karton yang digunakan untuk melindungi kemasan primer. Kemasan sekunder memberikan lapisan tambahan perlindungan dan juga membantu dalam branding dan identifikasi produk. Selanjutnya yaitu ada fungsi kemasan. Yang ke-1 mewadahi produk selama distribusi dari produsen hingga ke konsumen. Yang kedua melindungi dan mengawetkan terhadap pengaruh buruk dari luar. Yang ketiga meningkatkan efisiensi, di mana untuk memudahkan penghitungan, pengiriman, dan penyimpanan. Yang keempat memperluas pemakaian dan pemasaran produk. Yang kelima menambah daya tarik serta menjadi sarana informasi. Selanjutnya yaitu ada tipe kemasan. Tipe kemasan terbagi menjadi 3, yaitu ada kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan tersier. Kemasan primer ini yaitu bahan kemas yang kontak langsung dengan bahan yang dikemas. Contohnya strip atau blister, botol, ampul, vial, dan plastik. Sedangkan kemasan sekunder yaitu bahan pengemas selanjutnya, biasanya dikenal dengan inner box. Kemasan sekunder ini umumnya tidak berpengaruh terhadap stabilitas produk. Yang terakhir yaitu ada kemasan tersier. Kemasan tersier yaitu pembungkus setelah sekunder, biasanya berupa outer box. Kemasan tersier ini biasanya menjadi kemasan untuk pelindung selama pengangkutan. Selanjutnya yaitu ada kemasan unit tunggal dan kemasan strip atau blister. Yang ke-1 ada kemasan unit tunggal. Kemasan unit tunggal yaitu suatu kemasan sekali pakai diistilahkan dengan kemasan satu dosis. Kemasan obat unit tunggal dapat ditampilkan pada skala besar oleh pabrik farmasi atau pada skala kecil oleh apotek yang menyalurkan obat tersebut. Keuntungan dari kemasan unit tunggal yaitu identifikasi positif dari masing-masing unit dosis setelah obat tidak berada di tangan ahli farmasi. Yang kedua menyebabkan berkurangnya kesalahan karena obat. Yang ketiga berkurangnya kontaminasi obat. Yang keempat mengurangi waktu penyiapan dan penyaluran serta memudahkan pengawasan obat di apotek dan tempat perawatan. Yang kedua yaitu ada kemasan strip atau blister. Kemasan strip yaitu kemasan yang menganut sistem dosis tunggal, biasanya untuk sediaan padat per oral. Bahan kemasan dapat berupa kertas, kertas timah atau aluminium foil, plastik atau selofan sendiri atau dalam bentuk kombinasi. Obat banyak dikemas dalam aluminium foil dengan ketebalan tidak kurang dari 0,15 mm untuk mencegah penguraian karena pengaruh cahaya dan kelembaban. Material bahan pengemas. Material untuk kemasan primer terdapat gelas, kegunaannya untuk membuat kemasan seperti botol, ampul, vial yang berisi tablet. Ada wool sebagai bahan pengisi kosong, bahan logam sebagai penyusun aerosol atau penutup bahan, ada liner sebagai penutup yang memberi segel kompresi. Untuk kemasan sekunder terdapat papan dan kertas, untuk kotak yang berisi kemasan primer, pamflet, label. Terdapat pula bahan material plastik yang dapat digunakan sebagai kemasan primer maupun sekunder, digunakan sebagai botol ampul, vial, berisi tablet, dan pembungkus dari beberapa kemasan primer. Syarat bahan pengemas. Yang pertama, memiliki permeabilitas terhadap udara yang baik. Yang kedua, tidak toksis dan tidak bereaksi terhadap zat inert. Yang ketiga,
menjaga produk yang dikemas agar tetap bersih dan sebagai pelindung terhadap kontaminasi lain. Yang keempat, melindungi produk yang dikemas dari kerusakan fisik dan gangguan cahaya. Kelima, mudah dibuka dan ditutup dan dapat meningkatkan kemudahan dalam penanganan, pengangkutan, dan distribusi. Keenam, ada mampu mengidentifikasi dan memberi informasi dari bahan yang dikemas sehingga dapat membantu promosi atau memperlancar proses penjualan. Dalam pengemasan, terdapat beberapa metode. Di antaranya ada metode strip packaging, yaitu mengemas dengan 2 lapisan atas atau bawah dan kemudian di-seal dan di-cut. Macam-macam bahan penyusun strip dan komposisinya. Yang pertama ada PLM atau poliselonium yang terbuat dari selopan, aluminium, dan polietilen. Yang kedua ada PLO atau poliselo terbuat dari selopan dan polietilen. Yang ketiga ada PLN atau polinium yang terbuat dari aluminium dan polietilen. Selanjutnya ada blister pack. Lembar plastik yang tebal dilewatkan pada rol yang telah dipanaskan hingga akan terbentuk ruang untuk diisi produk. Komposisi blister pack terdiri dari 2 lapisan kemasan yang berbeda. Yang pertama ada pre-stock packaging dengan komposisi aluminium dan polietilen. Yang kedua ada plastik yang digunakan yaitu PVC atau PVDC. Ini ada proses produksi. PVC dibentuk dengan dipanaskan terlebih dahulu dengan heater namun tidak sampai cair, lalu dibentuk sesuai dengan cetakannya yang disebut dengan forming. Proses forming sendiri prinsipnya adalah dengan memberikan tekanan udara untuk membentuk plastik panas dan cooler, sehingga plastik yang tertekan udara dalam cetakan akan terbentuk namun tidak akan kembali ke bentuk semula, karena ada proses pendinginan. Tablet dimasukkan dalam forming baik manual atau otomatis dan disiling dengan PTP menggunakan panas pada bagian sampingnya. Blister lalu dipotong sesuai ukuran dengan menggunakan cutting khusus. Mengenai informasi dalam kemasan meliputi nama obat, komposisi, dan juga logo obat. Nama obat merupakan identitas, bisa berupa nama paten, nama generik bermerek, maupun nama generik yang merupakan nama zat aktifnya sesuai dengan international dan property name. Nama obat berupa nama brand atau generik diikuti dengan bentuk sediaan, misalnya Panadol tablet atau paracetamol tablet. Kemudian, komposisi berisi informasi kandungan obat terutama zat aktif atau zat berkhasiatnya. Contohnya, tiap tablet mengandung simethicone 80 mg dan aluminium hidroksida 200 mg. Adapun logo obat berkaitan dengan penggolongan obat yang memiliki tujuan untuk meningkatkan keamanan serta ketepatan dalam penggunaan maupun keamanan distribusi. Penggolongan berdasarkan logo obat diantaranya obat bebas terbatas, obat keras, narkotika, jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Selanjutnya yaitu indikasi. Indikasi merupakan berisi informasi, fungsi atau tujuan penggunaan obat. Gejala apa saja atau penyakit apa saja yang bisa diatasi dengan penggunaan obat tersebut. Indikasi juga bisa diartikan kondisi apa yang membutuhkan penggunaan obat tersebut. Contohnya kelebihan asam lambung, gastritis, tukak lambung, nyeri ulu hati, dan kembung. Di sini ada contoh label indikasi, yaitu ada P nomor 1 sampai P nomor 6. Untuk P nomor 1 yaitu untuk golongan obat keras, baca aturan pemakaiannya. P nomor 2 untuk obat kumur, hanya untuk dikumur dan jangan ditelan. P nomor 3 obat keras hanya untuk bagian luar badan. P nomor 4 obat keras hanya untuk dibakar. P nomor 5 obat keras tidak boleh ditelan. P nomor 6 awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Pakai dan efek samping. Yang pertama, dosis. Dosis merupakan takaran jumlah obat yang dapat menghasilkan efek terapi tertentu. Dosis juga dipengaruhi oleh kondisi pasien, usia, berat badan, maupun luas permukaan tubuh. Sedangkan aturan pakai adalah petunjuk penggunaan yang memberikan informasi cara pemakaian obat, seperti diminum berapa kali sehari, diminum
setelah atau sebelum atau saat makan. Menurut Food and Drug Administration, pelabelan aturan pakai obat harus diberikan secara ringkas, rinci, dan mudah dipahami. Contohnya, dewasa dan anak kurang dari 12 tahun, 1-3 tablet satu hari. Dan yang terakhir, efek samping. Efek samping yaitu efek yang mungkin muncul yang bukan merupakan efek utama atau efek yang diharapkan dari penggunaan obat dalam dosis lazimnya. Efek ini bisa muncul setelah penggunaan obat ataupun setelah penggunaan jangka panjang. Bisa bersifat ringan hingga serius. Hampir semua jenis obat, baik obat resep, non-resep, suplemen, dan obat herbal mempunyai efek samping. Contoh dari efek samping yaitu sembelit, mual, muntah, diare, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada kontraindikasi. Adalah kondisi di mana menyebabkan obat tidak boleh digunakan. Biasanya berupa informasi klinis yang dapat menimbulkan resiko berbahaya jika obat digunakan. Contohnya, jangan diberikan pada penderita gangguan fungsi ginjal yang berat karena dapat menimbulkan hipermagnesia. Yang selanjutnya, ada peringatan dan perhatian, berisi mengenai informasi hal-hal yang harus diperhatikan ketika menggunakan obat. Peringatan merupakan kalimat untuk memperingatkan pasien sebelum mengkonsumsi obat. Sedangkan perhatian merupakan kalimat anjuran agar pasien diawasi selama mengkonsumsi obat. Contohnya, tidak dianjurkan untuk digunakan terus-menerus lebih dari 2 minggu, kecuali atas anjuran dokter. Perhatian. Sedangkan hati-hati penggunaan pada pasien dengan diet fosfor rendah merupakan peringatan. Berikutnya ada interaksi obat. Beberapa obat dapat berinteraksi dengan obat lain maupun makanan dan minuman. Informasi ini memuat obat dan makanan apa saja yang dapat berinteraksi dengan obat. Efeknya bisa meningkatkan atau menurunkan kadar dan efek obat, maupun meningkatkan efek samping, jadi tidak boleh dikonsumsi bersamaan atau perlu dijeda, agar tidak mengganggu kerja obat dan menimbulkan efek yang tidak diharapkan. Contohnya, pemberian dengan tetrasiklin dapat mengurangi absorpsi obat tersebut. Selanjutnya ada petunjuk penyimpanan, berisi informasi kondisi yang tepat untuk menyimpan obat. Biasanya berupa suhu dan juga kondisi penyimpanan obat. Beberapa obat juga dilengkapi dengan informasi masa pakai obat. Penting untuk menyimpan obat sesuai dengan petunjuk penyimpanan untuk menjaga stabilitas obat. Contohnya, simpan di tempat kering, di bawah suhu 30 Celcius, terhindar dari sinar matahari langsung. Penyimpanan setelah kemasan dibuka selama 60 hari. Ada informasi pabrik pembuat atau manufakturer yang berisi informasi pabrik atau industri farmasi yang memproduksi obat beserta alamatnya. Dan ada harga eceran tertinggi yang dicetak pada label obat oleh industri farmasi sampai pada satuan kemasan terkecil. Dan ada juga informasi nomor batch dan expired date product. Nomor batch merupakan nomor identitas yang menggambarkan suatu produk dibuat dalam waktu dan proses yang sama sehingga mempunyai kualitas mutu dan spesifikasi yang sama. Lalu expired date merupakan waktu kadaluarsa obat, yaitu batas waktu di mana obat masih memenuhi persyaratan keamanan, efikasi, dan kualitasnya. Selanjutnya, terdapat contoh informasi dalam kemasan sekunder dengan beberapa fungsi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan terdapat nomor registrasi dengan 15 digit.